Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian sehat semua dan bisa siap kembali belajar lagi ya. Saya absen dulu sebelum kita bermain-main dengan mainan yang baru. Saya mulai dari AD Perdana. Oke. Xavier. Oke. Mainan baru kita adalah bagaimana menguji perangkat lunak. Ya, pernah membuat perangkat lunak kan? Game edukasi kemarin bagian dari perangkat lunak yang kalian buat. Yang kemarin membuat apa lagi? Virtual reality. Itu adalah perangkat lunak yang Anda kembangkan. Yang sedang akan proses jalan adalah membuat apa? Google Site. Oleh karena itu perangkat lunak yang sudah Anda kembangkan perlu diuji coba sebelum dilempar ke masyarakat, sebelum dipublish, sebelum ditaruh di Play Store, sebelum dipublikasikan ke website. Harus melakukan serangkaian tahapan yang disebut pengujian. Ya. Bagaimana cara mengujinya? Nah, ada pendekatan dalam kita melakukan pengujian. White box itu yang bagaimana? Ya, disebut juga pengujian glass box, metode desain test case yang menggunakan struktur kontrol desain prosedural untuk memperoleh test case. Contohnya bagaimana? Nanti akan kita lihat contohnya yang white box itu seperti apa instrumennya ya. Yang kedua adalah black box, berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Ini lebih detail lagi. Contohnya nanti akan kita bahas juga, nanti kita lihat contohnya di berikutnya. Nah, untuk kalau yang pendekatan white box ini tujuannya untuk apa? Kenapa pakai white box segala gitu kan? White box biasanya untuk memberikan jaminan bahwa semua jalur independen pada suatu model telah digunakan paling tidak satu kali. Yang kedua, menggunakan semua keputusan logis pada sisi true or false ketika kita menggunakan fungsi-fungsi if biasanya gitu ya. Ketika ditekan ini akan muncul ini, ketika tekan itu akan muncul yang itu, seperti itu ya. Menggunakan fungsi logika. Mungkin di kelas 10 sudah belajar pemrograman apa itu? Apa namanya? Coding atau apa namanya? Algoritma. Algoritma ya. Ya, di situ permainannya algoritma, ada fungsi if-nya gitu ya. Mengeksekusi semua loop, apa itu loop? Pengulangan nih. Pada batasan mereka, bahas operasional mereka. Ya, operasional yang mengulang. Mungkin di materi algoritma Anda sudah belajar itu. Menggunakan struktur data internal untuk menjamin validitasnya. Ya, database-nya sudah diinputkan sedemikian rupa. Nah, kalau tujuan pendekatan pengujian black box ini yang bagaimana? Ya. Yang pertama tujuannya untuk menemukan kesalahan dalam kategori sebagai berikut. Apa kategorinya? Ya, fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang. Ya, kesalahan interface muncul seperti ini tiba-tiba. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. Kesalahan kinerja. Secara manualnya itu harusnya berfungsi seperti ini, kenapa di programmingnya muncul seperti ini gitu kan, itu sebagian kesalahan kinerja. Inisialisasi dan kesalahan terminasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas maka perlu diuji bagaimana validitas fungsional itu diuji. Kecepatan data dan volume data yang dapat ditolerir oleh sistem. Jangan sampai kita nanti membuat aplikasi dengan perangkat yang super besar tapi datanya kecil. Apa pengaruh kombinasi tertentu dari data terhadap operasi sistem ya. Jadi jangan sampai nanti orang buka ini ngehang, lag dan seterusnya, itu bagian kita tidak tepat dalam menggunakan operasi tertentu. Datanya besar tapi menggunakan aplikasi database yang muatannya kecil, itu juga nggak tepat. Nah, skop atau ruang lingkup pengujian apa saja? Ada yang namanya uji ahli. Kita datangkan ahli atau pakar. Ada uji terbatas dilakukan terhadap kelompok kecil sebagai pengguna produk.
ada uji lapangan. Uji lapangan disebarkan ke banyak orang. Nah, nanti yang terpenting di situ Anda membuat sebuah kuesioner, yaitu merupakan metode untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis pada responden. Nah, materi bagaimana mengembangkan pertanyaan kan ada di pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, kemarin juga sudah Anda terapkan untuk kegiatan reportase ya. Reportasi juga Anda perlu kemampuan mengembangkan pertanyaan. Di dalam pengujian perangkat lunak Anda juga mampu membuat atau mengembangkan sebuah pertanyaan ya. Ada dua jenis pertanyaan, yaitu terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka ini digunakan manakala semua alternatif jawaban tidak diketahui oleh peneliti. Manakala peneliti ingin melihat bagaimana dan mengapa jawaban responden serta alasannya ya. Pertanyaan terbuka ini membolehkan responden untuk menjawab sedetail atau serinci mungkin apa yang ditanyakan peneliti ya. Bisa jadi satu pertanyaan tapi isinya panjang, jawabannya sangat mungkin ya. Pertanyaan tertutup hanya jawaban ya atau tidak ini memiliki keuntungan memang ya. Jawaban bersifat standar dan bisa dibandingkan dengan jawaban orang lain. Tetapi pertanyaan tertutup punya kelemahan. Apa saja kelemahannya? Ya, sangat mudah bagi responden untuk menebak setiap jawaban. Meskipun sebetulnya mereka tidak memahami masalahnya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Oke, nah ini contoh perangkat pengujian perangkat lunak baik yang black box maupun yang white box. Nah, pertanyaan apa ini? Saat aplikasi dibuka akan muncul antarmuka tampilan menu utama. Kalau misalnya itu sesuai, maka tekan tentang sesuai atau tidak sesuai, gitu ya kan. Jika menu mulai dipilih, maka akan muncul peta dan permainan dapat memilih state yang dimainkan. Jika menu cerita dipilih, maka akan menampilkan cerita satu cupak teken satu gerantang. Pada stage 9 dipilih, pemain mendapatkan misi untuk menangkap bunga yang berjatuhan dan menghindari kaktus berduri. Nah, ini Anda bisa bayangkan ini bentuk gamenya seperti apa, ini pengujiannya seperti ini. Nah, kalau yang Riko kembangkan kemarin apa kira-kira Riko pertanyaannya Riko? Ya, pada saat mouse diarahkan atau diarahkan ke standpoint yang kedua, pastikan pemain menuju ke barak satu misalnya kan. Kok adanya nyemplung ke laut berarti salah kan? Oh, ada yang salah gitu kan. Iya. Pada saat diarahkan ke standpoint ketiga, playernya kok tenggelam ke tanah ya, berarti masih ada yang salah ya, harus diperbaiki. Jadi diuji semua standpoint kalau itu basisnya virtual reality seperti yang punya Riko kemarin. Ya, ini pengujian secara black box ya. Nah, bagaimana dengan white box? Nah, ini contoh dari logika game yang berbasis coding ini ya. Ini pengujian untuk white box ya. Nah, juga ada yang disebut dengan uji ahli. Misalnya pertanyaannya apa nih? Kesesuaian isi dengan cerita game. Oke. Kejelasan ilustrasi gambar, melengkapi jalan cerita dalam game, kejelasan tujuan dari game, dan kejelasan informasi pesan yang dipetik dari game. Oke, setelah diuji oleh tim ahli ya, Anda bisa menguji ke banyak peserta ya. Kreatif atau monoton, ini juga ada skornya 1 sampai 7, ini dikasih skor. Konservatif atau inovatif, ini sesuatu yang baru atau biasa-biasa saja. Oke, sekarang masih ada waktu, jadi sekalian melanjutkan tugas yang ini ya, membuat perangkat lunak berbasis web menggunakan Google Site ya, dengan ketentuan minimal 5 halaman. Navigasi boleh berbasis menu, boleh berbasis icon. Konten terdiri atas karya yang pernah dibuat atau portofolio, karena pernah membuat desain grafis ini, membuat desain kemasan, membuat video, memotret dengan gaya yang
fotogenik, silakan ditampilkan di situ. Oke, silakan hari ini pastikan semua bekerja ya. Tugasnya individu karena ini menjelang uji kompetensi. Oke, siap, ada pertanyaan terkait dengan ini? Aman? Ya, apa ini? Helena.